أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, lakukan dua amalan ini sebelum kita mengerjakan sholat tahajud, agar sholat kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis sahih, siapa yang melakukan dua amalan ini sebelum sholat, maka Allah berjanji akan menerima sholatnya. Apa saja dua amalannya dan bagaimana cara mengamalkannya? Langsung saja, mari simak penjelasannya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dua amalan ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi tak ragu lagi kalau amalan ini benar-benar mustajab. Berikut adalah dua amalannya. Pertama, membaca zikir sebelum sholat. Disebutkan dalam hadis sahih dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun dari tidurnya di malam hari, lalu ia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billah. Lalu ia berdoa, ya Allah, ampunilah aku. Atau ia berdoa, maka akan dikabulkan. Kemudian jika ia berwudu lalu mengerjakan sholat, maka sholatnya akan diterima di sisi Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan lainnya. Hadis ini secara jelas menyebutkan bahwa siapa yang membaca zikir ini saat ia bangun malam, lalu ia mengerjakan sholat tahajud, maka Allah berjanji akan menerima sholatnya. Kepastian diterimanya sholat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Imam Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari menjelaskan, sesungguhnya ia adalah janji terkabulnya doa bagi siapa yang berdoa dengannya, dan penerimaan sholat bagi siapa yang mengerjakan sholat setelah itu. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengingkari janji. Dia adalah zat yang maha dermawan lagi maha pemberi. Maka seyogianya bagi setiap mukmin yang sampai kepadanya hadis ini, ia mengambil keuntungan dengan mengamalkannya. Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi menyebutkan, sebagian ahli ilmu berkata, dikabulkannya doa di tempat ini dan juga diterimanya sholat di dalamnya adalah lebih diharapkan daripada di selainnya. Abdul Razak Al-Badar dalam Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar berkata, artinya, siapa yang sholat di waktu itu dan ia bersegera sholat di keadaan itu, maka sholatnya tepat diterima, dan penerimaan di tempat ini lebih diharapkan dari yang selainnya. Ada kisah menarik yang disebutkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari.
Beliau berkata, Abu Abdillah Al-Farabri, rawi dari Imam Bukhari berkata, aku menjalankan zikir ini pada lisanku saat aku bangun tidur, lalu aku tidur. Kemudian ada seorang yang mendatangiku lalu membaca, wahudu ila tayyibi minal qawli, wahudu ila siratil hamid. Kisah ini menjadi salah satu bukti bahwa orang yang mengamalkan zikir ini benar-benar akan mendapatkan keutamaannya. Abdul Muhsin Al-Aubad dalam syarah Sunan Abu Dawud menegaskan, dan ini adalah karunia Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Penting diingat bahwa diterimanya solat itu adalah nilai yang lebih dari sekedar keabsahan solat. Kita sudah sering mengerjakan solat, tapi kita tidak pernah tahu dan yakin apakah solat kita itu diterima Allah atau tidak. Nah, di sini, di waktu dan keadaan ini, harapan dan keyakinan diterimanya solat itu menjadi kuat, sebab adanya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, yang tampak, yang dikehendaki dengan diterima di sini adalah nilai yang lebih dari sekedar keabsahan solat. Imam Abu Ashbal Hasan Az-Zuhairi berkata dalam syarah Sahih Muslim, kita mengerjakan solat siang malam, sedangkan kita tidak tahu apakah ia diterima atau tidak. Adapun di keadaan ini, maka kamu yakin kalau Allah menerima solatmu, sedang kamu tidak lebih utama dari Abdullah bin Umar yang berkata, seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima 2 rakaat solat dariku, maka itu sudah mencukupiku. Dikatakan padanya, bagaimana itu bisa terjadi, wahai Abu Abdirrahman? Beliau menjawab, apakah kamu tidak membaca firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27. Artinya, seandainya ia bisa tahu kalau Allah menerima sholat 2 rakaat saja darinya, maka tentu ia akan bisa merasa tenang sedikit bahwa ia termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa. Cara mengamalkan saat bangun tidur di malam hari, kapan saja waktunya, sebelum berwudu dan mengerjakan sholat, bacalah zikir ini cukup 1 kali saja. Imam Qurtubi dalam Al-Muhalla menyebutkan, ini adalah penjelasan bolehnya berzikir kepada Allah setelah bangun tidur di malam hari sebelum berwudu. Ia adalah keutamaan, dan keutamaan itu tidak bisa dihapus, sebab ia adalah nikmat Allah kepada kita. Berikut adalah bacaan zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillah, ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kedua, menyempurnakan wudhu sebelum sholat. Disebutkan dalam hadis sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang berwudu, lalu ia membaguskan wudunya, kemudian ia berdiri sholat 2 rakaat, sedangkan ia menghadapkan hati dan badannya, kecuali wajib baginya surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini secara tegas menyebutkan bahwa seorang yang mendahului sholatnya dengan wudu yang bagus dan sempurna, maka ia dijanjikan surga. Mala Al-Qori dalam Mirqatul Mafatih menjelaskan, artinya Allah Ta'ala akan memasukkan surga dengan karunia-Nya,
sekiranya dia sama sekali tidak akan pernah mengingkari janjinya. Pada hadis yang lainnya disebutkan, siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian ia sholat 2 rakaat yang tidak lupa dalam keduanya, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam berkata, salat itu menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan dengan syarat menyempurnakan dan membaguskan wudu, maka ia menjadi bagian dari salat dengan pertimbangan ini. Janji surga dan pengampunan ini menunjukkan kalau salat yang diawali dengan wudu yang bagus dan sempurna itu akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengamalkan cara wudu yang bagus dan sempurna adalah dengan melakukan yang wajib-wajib dan juga sunnah-sunnahnya yang terkenal. Imam Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari menjelaskan, makna membaguskan wudu adalah melakukan wudu yang sempurna dengan sifat, adab, dan penyempurnaan sunnah-sunnahnya. Imam Nawawi berkata, makna membaguskan wudu adalah melakukannya 3 kali, menggosok anggota wudu, memanjangkan basuhan wajah, tangan, dan kaki, mendahulukan anggota kanan, dan melakukan kesunahan-kesunahan wudu yang sudah terkenal.